Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yogi Bani Pertama selaku Ketua Kelompok 4 Bidang Jasa Perdagangan dengan judul Sarana Foto. Sarana foto ini dibuat atas dasar kita yang memiliki background di bidang fotografi. Sarana foto ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Chandra Kristi Olivia, Fatul Yasin Syarif, Muhammad Adnan Reski Al-Fakih, serta saya sendiri, Yogi Bani Pratama. Kita berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika, Cengkareng. Struktur organisasi. Di struktur organisasi ini terdiri dari direktur, yaitu saya sendiri, Yogi Bani Pratama, bagian keuangan Chandra Kristi Olivia, marketing ada Muhammad Adnan Reski Al-Fakih, serta produksi ada Fatul Yasin Syarif. Di sini akan memiliki 3 pembahasan. Yang pertama itu ada overview, yang kedua ada bisnis model canvas, dan yang ketiga ada financial plan. Dan di overview sendiri memiliki 5 poin. Yang pertama ada bisnis background, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga ada produk deskripsi, yang keempat ada struktur organisasi, dan yang kelima ada job deskripsi. Bisnis background. Bisnis background ini memiliki usaha karena ingin memanfaatkan background di bidang fotografi serta memanfaatkan teknologi informasi. Maksud dari ini adalah seperti yang saya sebut tadi, kami akan memanfaatkan background kami yang menyukai dunia fotografi, serta kami ingin memanfaatkan teknologi informasi yang sudah sangat baik perkembangannya melalui Instagram, TikTok, dan lain-lain. Sarana Foto memiliki visi, yaitu perusahaan ini harus berkembang dan terus maju, lalu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat umum yang belum mampu bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu ketika visi sudah ditentukan, maka misi harus dijalankan untuk mencapai visi tersebut. Misi Sarana Foto yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Dan yang kedua memberikan kemudahan untuk pelaku usaha baru atau UMKM. Dan yang ketiga, memberikan hasil yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Meskipun harga kita terjangkau dan ramah di kantong, tapi kita harus memberikan pelayanan terbaik dan juga hasil yang terbaik agar konsumen puas. Lalu di sini ada product description. Saya mencoba menjelaskan tentang produk apa yang akan kami pasarkan. Jadi perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemotretan makanan dan juga produk. Produk apa saja yang bisa masuk ke sarana foto ini? Salah satu contohnya adalah bisa make up ataupun juga pakaian. Lalu kami juga menyediakan berbagai macam pilihan paket yang berbeda agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi bukan kami saja yang menentukan, tapi konsumen juga bisa memilih paket apa saja yang ia butuhkan untuk memotretkan produk mereka ataupun makanan mereka. Serta kami memberikan penawaran harga yang ramah di kantong, dan juga kami akan memberikan hasil yang terbaik. Meskipun harga kita terjangkau dan harga kita ramah di kantong konsumen, tapi kita harus memberikan hasil yang terbaik untuk para konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan masing-masing divisi. Yang pertama ada direktur utama. Direktur utama memiliki tugas yaitu memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan. Jadi semua tentang merumuskan langkah-langkah ke depannya dan juga semua pertanggungjawaban atas divisi di bawahnya, dan khususnya perusahaan ini itu dia yang pegang. Dia yang bertanggung jawab atas semuanya. Lalu di bawah direktur utama ada 3 divisi. Yang pertama adalah divisi keuangan, divisi pemasaran, dan juga ada divisi produksi. Manajemen keuangan memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas segala macam manajemen keuangan di perusahaan, baik itu uang masuk ataupun uang yang keluar. Lalu juga ia mengawasi keuangan agar tidak mendapatkan kerugian untuk perusahaan. Yang ketiga ada direktur pemasaran. Direktur pemasaran memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran. Lalu yang kedua, ia harus melakukan marketing research dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi.
grafik pemasaran di Indonesia itu dia harus tahu apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa saja perkembangan yang terjadi dalam dunia pemasaran kita ini. Lalu yang ketiga, merencanakan jaringan dan memperluas pemasaran. Yang terakhir, divisi produksi memiliki job desk, yaitu bertanggung jawab atas semua produksi. Jadi ketika produksi pemotretan, mereka semua yang bertanggung jawab atas pemotretan tersebut. Dan yang pertama tugasnya yaitu adalah merencanakan perencanaan. Semua yang direncanakan ketika produksi dan semua yang direncanakan atau yang disepakati oleh klien ketika meeting itu dia bertanggung jawab ketika sesi pemotretan. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas produksi foto. Yang ketiga, menentukan waktu produksi. Jadi kapan dan di mana sesi pemotretan akan dimulai itu semua diatur oleh bagian produksi atau divisi produksi. Lalu yang keempat adalah merancang ide produksi. Semua ide dan gagasan ketika produksi itu divisi produksi yang menentukan. Lalu yang terakhir, memberikan inovatif dan kreatif terhadap produksi. Divisi produksi berkewajiban untuk selalu memberikan inovasi-inovasi dan kreativitas yang harus dituangkan untuk perusahaan atau khususnya ketika sedang produksi pemotretan. Itu saja yang saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Business Canvas Description. Yang pertama ada key partner. Di dalam key partner terdapat toko kamera, yaitu partner yang menyediakan kamera untuk kebutuhan foto. Yang kedua ada toko komputer, yaitu partner yang menyediakan komputer untuk kebutuhan mengedit foto yang diambil atau membuat suatu desain. Yang ketiga ada percetakan, partner yang menyediakan jasa layanan cetak foto dalam skala tertentu. Yang kedua ada key activities. Yang pertama, mempersiapkan perlengkapan foto. Perlengkapan yang akan digunakan untuk mengambil foto. Lalu yang kedua, foto suatu objek. Mengambil suatu gambar atau objek berdasarkan permintaan dari customer. Yang ketiga, melakukan olah digital. Melakukan olah digital bisa dibilang juga dengan mengedit foto mentah yang telah diambil. Mencetak foto dengan kualitas terbaik. Selanjutnya yang ketiga ada value proposition. Sarana foto adalah suatu bentuk usaha dalam menawarkan jasa dalam bidang fotografi yang menyediakan berbagai layanan jasa foto dalam bentuk apapun. Yang keempat, customer relationship. Yang pertama, online. Online terdiri dari Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Selanjutnya adalah offline, yaitu membuka toko offline. Yang kelima, customer segments. Yang pertama pelajar, yang kedua mahasiswa, dan yang ketiga masyarakat umum. Yang keenam, key research. Yang pertama, aset fisik studio, foto, dan gedung. Yang kedua, intellectual brand, hak paten, copyright, database, customer partnership, informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga, human, tenaga kerja. Dan yang keempat, finansial. 7. Channel. Direct marketing, memasarkan dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan. Yang kedua, email marketing, memasarkan melalui email. Yang ketiga, social marketing. Yang kedelapan, host struktur. Yang pertama, pembelian perlengkapan foto. Yang kedua, pembayaran gaji pegawai. Yang ketiga, pembayaran biaya perawatan. Yang kelima, pembayaran sewa kos. Selanjutnya ada yang kesembilan, yaitu revenue stream. Pendapatan studio yang didapatkan melalui toko, dan pendapatan proyek yang didapatkan melalui hasil jual foto dalam suatu event. Selanjutnya ada pendapatan desain dan cetak album yang dihasilkan dari jasa desain dan mencetak suatu foto. Selanjutnya akan dibawakan oleh Fatul Yasin. Financial plan. Di sini kita ada fixed cost. Yang pertama untuk penyewaan kios 20 juta per tahun. Yang kedua ada kamera sejumlah 2 unit dengan harga 2 juta itu untuk sudah melakukan penyusutan selama per bulan. Jadi untuk kamera, komputer 1 unit, studio foto 1 unit, meja 2 unit, kursi 2 unit, printer 1 unit itu untuk sudah dilakukan penyusutan hingga total
Biaya selain sewa kos itu di angka 27.200.000 rupiah per bulan. Yang kedua ada variable cost. Variable cost itu untuk jumlah biaya kita selama per bulan. Itu kita ada kertas foto 20 dengan harga 2.000, percetakan untuk jasa percetakan foto kita, ada jasa editor, hingga total variable cost kita di angka 2.440.000 rupiah. Untuk biaya overhead meliputi ada listrik 300.000, BBM 100.000, internet 300.000 rupiah, gaji karyawan 1.200.000 rupiah untuk 4 karyawan, jadi total 4.800.000 rupiah. Untuk baterai A3 untuk keperluan syuting, sehingga overhead cost kita berada di angka 5.536.000 rupiah. Baik, untuk langsung saja ke BEP, break-even point atau titik impas, merupakan teknik yang banyak digunakan untuk menganalisa kegiatan selama produksi. Perhitungan berdasar seberapa besar unit produksi yang dihasilkan dan seberapa besar juga keuntungan yang diterima sebagai titik impas. Untuk BEP unit kita ada di 60 unit per bulan. Untuk BEP rupiahnya di harga 120.000 rupiah. Untuk revenue yaitu jumlah keseluruhan penerimaan yang dihitung dari hasil perkalian antara harga dan jumlah barang. Di sini kita melakukan 3 klasifikasi. Yang pertama untuk satu kali project, yaitu bisa per hari kita mendapatkan 60 project sekaligus dengan harga 120.000, kita akan menghasilkan keuntungan 7.200.000 rupiah. Untuk pengerjaan selama 1 bulan dengan perkalian satu kali project tadi, yaitu 60 unit per project, dalam akumulasi 30 hari kami mendapatkan revenue sebesar 216 juta rupiah. Untuk pendapatan selama 1 tahun itu tinggal dikali dari pendapatan per bulan tadi. Ini dengan rata-rata project 60 project ya per project, 60 unit project per project, sorry. Nah, itu berada di 2.562 juta rupiah. Segitu saja untuk revenue yang dihasilkan. Terima kasih.